Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara qulubana binuri musyahadatillah. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil fattah, bismillahil fattahil alim. Bismillahis sami'il alim. Bismillahi khairir raziqin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma amin. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan kecuali hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita dan para orang tua kita. Wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga. Umumna hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita masih berada di antara 10 malam yang sangat diistimewakan oleh Allah, yaitu malam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin asri. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Maksud malam yang 10 adalah 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 Zulhijjah.
Berarti harinya penuh dengan keberkahan. 10 hari itu diistimewakan oleh Allah dan malamnya pun diistimewakan oleh Allah. Ini malam kita masuk malam Arafah. InsyaAllah besok kita akan melalui hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Berarti masih ada kesempatan untuk kita memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah serta memuliakan malam-malamnya, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala kebaikan kita, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada juga pendapat para ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari diturunkan berlipat ganda rahmat Allah Ta'ala. Di mana biasanya rahmat itu turun dari langit ke bumi hanya 1. Tetapi pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah turun 100 rahmat dari langit ke muka bumi. Nah, ini menandakan bahwa 10 hari pertama ini adalah hari yang diistimewakan oleh Allah dan malamnya pun malam yang diistimewakan oleh Allah. Qala al-jumhur minal ulama, berkata para ulama-ulama kita, man akrama hadhil ayyamal asrah akramahullahu ta'ala bi asri karamatin. Barang siapa yang memuliakan ini hari yang 10, maka Allah akan memuliakannya dengan 10 kemuliaan. Jadi umpamana isi-isi laknara mengagungkan, memuliakan, menghormati, mengistimewakan 10 hari pertama Zulhijjah ini, maka Allah akan memberikan kepada orang itu 10 kemuliaan. Bagaimana cara memuliakan 10 hari pertama Zulhijjah? Pertama dengan cara banyak bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon ampunan kepada Allah. Dengan banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka itu termasuk cara memuliakan 10 hari pertama Zulhijjah. Atau dengan cara banyak membaca Al-Quran, atau bisa juga dengan cara banyak berpuasa. Dari tanggal 1 puasa sampai tanggal 9 besok Arafah. Atau dengan cara banyak bersedekah, bersedekah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu adalah cara memuliakan atau mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan yang lain daripada itu, asal berbuat kebaikan itu termasuk memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Terutama mentong menghindari dosa, menghindari berbuat jahat, menghindari buruk sangka, menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati kita. Itu juga termasuk memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah. Maka barang siapa yang memuliakan 10 hari pertama Zulhijjah, maka Allah akan memberikannya 10 kemuliaan. Yang pertama, al-barakatu fi umurihi, keberkahan pada umurnya. Yang dikatakan umur yang berkah bukan panjang, tetapi diisi oleh kebaikan-kebaikan. Rasulullah berumur 63 tahun tetapi terisi dengan kebaikan, maka itu umur yang berkah. Syekh Mustafa Hussein berumur 69 tahun tetapi terisi dengan kebaikan, maka itu adalah umur yang berkah. Bukan panjang, tetapi bagaimana seseorang itu mengisi umurnya dengan kebaikan-kebaikan. Sebab Rasulullah mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu
Khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan terisi dengan kebaikan-kebaikan amal ibadah umurnya. Ada orang yang berumur 100 tahun tetapi tidak terisi dengan kebaikan, maka ini bukan umur yang berkah. Ini adalah umur yang menjadi laknat bagi mereka-mereka yang dipanjangkan umurnya. Nah, maka sering kami sampaikan bahwa setiap kali ada manusia yang dipanjangkan Allah umurnya melebihi umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pertanda ada dosa yang belum diampuni oleh Allah kepadanya, sehingga diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Nah, ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang memuliakan 10 hari Zulhijjah, yaitu diberkahi Allah pada umurnya. As-saniyatu, yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, Allah tambah pada hartanya. Jika ia bersedekah pada 10 Zulhijjah dari tanggal 1 sampai hari kurban, hari Idul Adha, maka Allah akan tambah-tambah pada hartanya. Yang ketiga, al-hibzu li'iyalihi, Allah jaga keluarganya dari musibah, mara bahaya, malapetaka. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi, dihapus kejahatan-kejahatannya, dosa-dosanya diampuni, kejahatannya dihapus. Dan yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi, dilipat gandakan Allah pahalanya. Biasa nentong meramal kebaikan di hari-hari biasa, satu kebaikan dibalas 10. Tetapi 10 hari Zulhijjah ini, satu kebaikan dibalas 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana hebat deh. Oh, marsidokah 1700 kali lipat balasanna. Di hari-hari biasa 10 kali lipat maya. Nah, itu kemurahan Allah pada hari-hari Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama. Yang keenam, at-tashilu li sakaratihi, dimudahkan oleh Allah kematiannya, sakaratul mautnya. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumatihi, diberi cahaya bagi kegelapan kuburnya. Yang kedelapan, at-taskilu li mizanihi, ditambah berat timbangan kebaikannya. Yang kesembilan, an-najatu min darakatihi, diselamatkan dari api nerakanya Allah. Dan yang ke-10, as-su'udu ala darajatihi, Allah naikkan derajatnya di dalam surga. Nah, jadi 10 perkara itu hanya diberikan Allah khusus bagi mereka-mereka yang memuliakan hari-hari dan malam 10 Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai hari raya Idul Adha. Alhamdulillah, bagi kita yang sudah berpuasa 8 hari, bersyukurlah kepada Allah. Bagi kita yang sudah bersedekah dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ini, bersyukurlah kita kepada Allah. Ada masih kesempatan kita 2 hari lagi, hari yang istimewa, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, hari Arafah dan juga hari Nahar, hari berkurban atau mengorbankan sesuatu yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Ulum yang dirahmati oleh Allah. Para ulama-ulama kita mengatakan ada 2 ibadah yang nilainya sangat besar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bila kita mampu melakukan 2 perkara ini, termasuklah kita orang yang sudah melakukan ibadah termahal nilainya di 10 hari Zulhijjah. Yang pertama, ibadah itu dikatakan adalah dengan nama ibadah melaksanakan haji dan umrah. Bagi mereka-mereka yang mampu semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. Onma ibadah na paling dahsyat pahalona, na paling besar nilai pahalanya di sisi Allah di 10 hari pertama Zulhijjah, yaitu ibadah haji, melaksanakan haji. Maka mereka-mereka saudara kita yang berangkat ke tanah suci, menjalankan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah,
wukuf di Arafah adalah balasannya Allah ampuni seluruh dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru lahir, dan kemudian Allah berikan balasan surga kepada mereka. Maka seogianya lah bagi orang-orang yang berada di Arafah, mereka mewukufkan diri mereka terlebih dahulu. Mereka mewukufkan hati mereka agar tidak memikirkan duniawi, agar tidak memikirkan yang berbaur dengan hawa nafsunya, kecuali hanya di pikirannya Allah, Allah, Allah. Itulah orang-orang yang berada di Arafah. Sungguh beruntung mereka yang berada di tanah itu. Mereka yang berada mengamalkan sesuatu amalan di Arafah, karena balasannya adalah surga daripada Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidaklah ada balasannya melainkan surga daripada Allah. Jadi maruntung meta yang pernah berangkat haji, alhamdulillah, bersyukur. Yang belum berangkat, berdoa dan berusaha, minta kepada Allah terus menerus agar supaya kita termasuk orang yang menyahut panggilan Nabi Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik. Itu adalah keinginan seluruh umat Islam berhaji ke Baitullah. Allah, mudah-mudahan dong rasu kinta diberi Allah rizki berangkat melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah. Belum bisa berhaji, ada rizki dilebihkan Allah berangkat umrah. Karena di Masjidil Haram itu ibadah berlipat ganda, berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Nah, maka sangat-sangat dianjurkan bagi kita, apapun usaha kita, apapun ikhtiar kita, niatkan dalam hati, ya Allah, aku buka usaha, buka warung, buka toko, tujuan dan niatnya supaya bisa melaksanakan haji atau umrah. Ini termasuk ibadah na paling godang pahala na. Wabil khusus di bulan Zulhijjah ini atau pada 10 hari pertama Zulhijjah. Yang kedua, ibadah yang paling besar pahalanya, mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Bagi mereka-mereka yang diberi Allah kelapangan dalam rizkinya. On mana paduana? Selain bisa berhaji, masih ada kesempatan bagi kita, yaitu menyembelih hewan kurban. Kurban itu ada dua. Pertama, kurban sunnah muakkad, yaitu bagi yang Allah berikan kelapangan rizki, lalu kemudian ia sunnah hukumnya berkurban. Yang kedua, kurban nazar. Kurban nazar ini hukumnya menjadi wajib. Umpamana, contoh, seandainya ya Allah lulus anakku kuliah, atau hasil hajatku, maka aku bernazar tahun depan untuk menyembelih hewan kurban. Maka kurbannya itu wajib hukumnya. Dan kurban yang wajib tidak boleh memakan sedikit pun daripada dagingnya. Disedekahkan kulluhum sekalian daging-daging kurbannya. Itu kurban nazar. Adapun poin-poin penting mengenai kurban, ada 4 poin. Yang pertama, wa yundabut tasaddaqu bil jami'i illa luqman ya'kuluha tabarrukan. Ulama-ulama fikih mengatakan disunnahkan mensedekahkan seluruh daging kurban kecuali 1 suap untuk dimakan, mengambil berkah kurban. Nah, ondo kurban na paling abdol, mensedekahkan seluruh dagingnya. Karena sejatinya orang yang berkurban tidak mengharapkan daging, tidak mengharapkan kulitnya, tidak mengharapkan nama, gelar supaya dia terkenal. Orang yang sering berkurban, kadang-kadang kan kita kepengen terkenal bahwa setiap tahun si fulan berkurban, setiap tahun si fulan berkurban.
Bukan ini yang kita cari. Apa yang kita cari? Ridho daripada Allah. Maka sedekahkan seluruh dagingnya kecuali 1 suap untuk dicicipi sebagai tanda mengambil berkah kurban kita. Berikan kepada anak, berikan kepada istri agar mereka menikmati kurban kita. Itu sunnah hukumnya. Nah, dan itu yang paling afdal menurut ulama-ulama ahli fikih. Walam yajuz bai'uha, dan tidak boleh menjual daging kurbannya. Datoleh gadis. Yang kedua poin di dalam kurban, dilarang memberi upah dari daging kurban bagi para panitia kurban, pekerja kurban atau tukang sembelih kurban. Sebab memberi upah dengan daging kurban itu kata para ulama sama dengan menjual daging kurban. Maka tidak boleh. Berikanlah upah panitia, upah tukang sembelih dari yang lain selain daging kurban. Itu hukumnya menurut sepakat seluruh ulama-ulama kita. Yang ketiga, wal afdalu ayyuzbihal udhiyah binafsihi, dan yang paling afdal ia menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jika dia tidak mampu, maka wakilkan kepada orang yang bisa. Wakilkan kepada orang yang sanggup dan mengerti tata cara menyembelih dalam hukum syariat. No, menyembelih pintu ngadong do ilmuna, inda asal koyok mate salose. Indah. Menyembelih ada tatanannya, ada hukum-hukumnya agar supaya ini yang disembelih halal untuk dimakan. Jangan menjadi bangkai. Kalau sudah menjadi bangkai, haram hukumnya dimakan. Banyak kurban-kurban yang menjadi bangkai. Kenapa? Karena tukang sembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka perlu kita belajar bagaimana tata cara menyembelih ayam, menyembelih itik, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta. Nah, itu yang afdal, kita beli kambing, sembelih sendiri, bagi sendiri. Itu afdalnya. Tapi bila tidak mampu, boleh kita berwakil kepada yang bisa. Tidak semua panitia kurban bisa. Dan tidak semua tukang sembelih mengerti hukum-hukum menyembelih. Maka perlu kita belajar. Kalau kita orang yang biasa dipanggil untuk menyembelih hewan, belajarlah ilmu syariat menyembelih. Supaya ini nanti dimakan oleh kaum muslimin halalan thayyiba, halal lagi baik. Una bahatan da wasal koyok maya, nda dong tatananna. Itu jadi bangkai. Tapi sada-sada iba mengkoyok manuk, sada-sada iba itu yang kuna dong ilmu nah. Nah, apa saja ilmu menyembelih hewan? Pertama, disembelih oleh orang Islam. Yang menyembelihnya mesti orang yang Islam. Tidak boleh disembelih selain daripada Islam. Imaso anggo ulama-ulama tasawuf najaguan kalaina mangan manukon, apalagi dibeli di pasar. Mereka tidak tahu siapa yang menyembelihnya. Bisa jadi yang menyembelih itu bukan orang yang Islam, sehingga mereka tidak mau memakannya. Padahal ayam ini halal, tapi karena tadi tidak sesuai dengan syariat Islam cara penyembelihannya, maka mereka ulama tasawuf menghindari memakan daging itu. Hati-hati itu, perlu dipikirkan. Maka orang yang berkurban mesti hadir melihat kurbannya, agar dia tahu siapa yang menyembelihnya. Bagaimana penyembelihannya, disembelih oleh orang Islamkah? Nah, itu yang pertama, ilmu menyembelih hewan. Yang kedua, disembelih dengan nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Tanpa mengikut sertakan sifat Rahman Rahimnya Allah. Tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, dipotong kalimatnya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar. Baru kemudian bertakbir. Nah, itu adalah tata cara menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, putus halkum dan marik. Halkum dan marik ini adalah saluran pernapasan dan saluran makanan. Ngangkona putus dojolo dua selang di tenggorokan naon, baru sah penyembelihan nai. Ima kadang-kadang adong dia menyembelih jonjong mulak mengulu. Abenda so putus di saluran pernapasan atau saluran makanan salah satu. Bila putus dua-duanya, maka itu akan mati dengan sempurna. Degesme kurban nai, degesme hewan sembelihan nai. Dan khusus kepada kurban di Idul Adha,
yaitu berdoa Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah daripadamu dan ini kepadamu, fataqabbal minni, maka terimalah kurbanku. Angkun bain dodoahna, baik waktu mengusap hewan nai atau waktu menyembelih nai. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ini perlu dicatat bagi yang akan ikut berkurban di hari 10 Zulhijjah. Nah, kita berdoa Allahumma haza, ya Allah ini, minka daripadamu, wa ilaika dan kepadamu, fataqabbal minni, maka terimalah kurbanku. Itu sependek-pendeknya doa orang yang berkurban. Dan kemudian yang keempat, poin-poin di dalam kurban itu, wal abdolu, yang paling abdol, berkurban di tempat kita tinggal. Begitu juga menyalurkan dagingnya. Yang pertama dipenuhi dulu di mana kita tinggal, baru kemudian dibagi ke tempat yang lain. Ondona abdolna, di tempat nibai iba kurban, kemudian dibagikan dagingnya di tempat di mana kita tinggal. Kalau ada lebih sisanya, maka berikan ke tempat yang lain. Tapi kalau sudah memenuhi di tempat kita dan tercukupi dagingnya untuk masyarakat yang ada di tempat kita, bolehlah kita berkurban di tempat yang lain, tidak dihukumi dosa. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhaha tayyibatan nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar, rawahu Tabrani. Barang siapa yang berkurban pada hari kurban dalam keadaan bersih dirinya, tidak mencari sesuatu selain Allah, tidak mencari nama, tidak mencari daging, maka kurbannya itu akan menjadi hijab baginya dari api nerakanya Allah. Nah, kan hadis ini juga menyebutkan bahwa berkurban itu mesti bersih dirinya, muhtasiban, bersih dirinya itu, tidak mencari sesuatu pun selain hanya ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Apurluanon. Mudah-mudahan di majelis kita ini ada salah satu di antara kita yang berkurban sehingga bisa dipraktekkan ilmu ini agar lebih sempurna kurban kita di tahun ini dan menjadi kurban seperti kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu yang pertama berkurban adalah anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Habil memberikan kurban dengan dasar takwa kepada Allah dan memberikan yang paling bagus kurbannya, yang paling terbaik, gandum yang paling bersih. Tetapi Qabil sebaliknya, memberikan kurban asal-asalan, bukan karena Allah, dan juga tidak ada rasa takwa kepada Allah. Maka Allah berfirman, kami terima kurban yang satu dan kami tolak kurban yang satu. Nah, artinya diterima kurban Habil dan ditolak kurban Qabil. Nah, sehingga Qabil marah, la aqtulannaka, aku akan membunuhmu wahai Habil, karena kedengkiannya, kecemburuannya, iri hatinya. Lalu kemudian Habil berkata, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jangan marah wahai saudaraku, sesungguhnya yang Allah terima kurban itu hanya dari orang-orang yang takwa. Kalau kamu pun takwa berkurban, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurban ini disempurnakanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Masih berumur 7 sampai 13 tahun. Masih senang dengan Ismail. Ada perintah Allah, wahai Ibrahim, korbankan anakmu. Ibrahim pun memberitakan ini kepada anaknya Ismail. Wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk. Aku bermimpi bahwa ada perintah untuk menyembelihmu. Panzur madza tara. Bagaimana menurutmu, kata Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Ismail menjawab, ya abati ib'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa itu perintah Tuhanmu.
Apa yang diperintahkan kepadamu? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak kecil bisa berbahasa satajiduni insyaallahu minas sabirin. Selagi akan engkau dapati aku, wahai bapakku, insyaallah orang-orang yang sabar. Sembelihlah aku. Insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Ismail melibatkan kalimat insyaallah, maka Allah menolongnya. Seandainya Ismail dengan kesombongannya tidak menyebut insyaallah, Allah tidak akan menolong. Itulah bagaimana bapaknya, begitulah sifat anaknya. Air mengalir ke bawah, tidak akan pernah ke atas. Karena didikan ayahnya yang baik dan pribadi ayahnya juga yang baik, maka lahir anak yang taat, anak yang baik, anak yang sabar, yaitu Ismail alaihi salam. Bayangkan 7 tahun atau 8 tahun lah. Anak 8 tahun berani untuk disembelih ayahnya. Bawa saya, wahai ayahku, sembelih sebagaimana suruhan itu kepadamu. Lalu kemudian dengan kesabaran, keimanan Ibrahim dan kepatuhannya kepada Allah, begitu juga istrinya Siti Hajar dan juga anaknya Ismail, terjadilah penyembelihan itu. Begitu pisau berada di atas lehernya Ismail, Allah mengatakan, cukup wahai Ibrahim, aku telah melihat kebersihan hatimu mengorbankan yang engkau cintai, maka aku ganti dengan kibas wahai Ibrahim. Luar biasa makna sejarah daripada asal muasal terjadinya penyembelihan hewan kurban. Sungguh seandainya itu tidak diganti, kitalah yang disembelih. Berarti menyembelih hewan kurban, kita dapat hikmah dari kisah ini, sama dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sifat rakus, sifat kikir, sifat ingin memiliki dunia ini, ingin memegang seluruh apa yang ada di dunia ini. Itu akan terjadi bila kita mau berkurban, maka putuslah itu semua kepemilikan di dalam diri kita. Bahwa semuanya itu adalah titipan Allah. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang disenangi, keturunan yang banyak, anak-anak yang kita cintai, ini semua adalah titipan daripada Allah. Maka jangan terlalu mencintai mereka, karena suatu saat engkau akan berpisah dengan mereka. Naulong marwatu anak niba, berpisah diwai. Allah, pala bujing-bujing mayaro malak manyapaina, ialapna. Allah, tinggal may tempat nialakan, sudah berpisah dengannya. Pala poso-poso ya anak muda, dia akan menikah, pergi entah kemana. Ada yang merantau, meninggalkan orang tuanya, akan berpisah. Bagaimanapun kita cintanya kepada anak kita, begitu juga dengan istri kita. Bagaimanapun kita mencintainya, suami kita cintai. Bahkan kadang-kadang kita bertawakal, bergantung kepada suami. Suatu saat kita akan berpisah dengannya. Bila tidak berpisah di dunia, maut yang akan memisahkan kita. Pasti akan. Karena itu semua adalah titipan daripada Allah. Bukan hak milik kita, tetapi hak paten miliknya Allah Ta'ala. Tidak ada satupun, bahkan sehelai rambut yang ada di kepala kita, tidak ada satupun milik kita. Semua itu titipan Allah. Bagaimana supaya kita menyadari ini tangan, mata, hidung, mulut, seluruh tubuh ini adalah titipan? Maka nanti di hari kurban, sembelihlah itu sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat hewani yang ada di dalam hati kita, yang mudah marah, emosi, pendendam, pendengki. Itu semua harus kita hilangkan saat dikumandangkan takbir di Idul Adha nantinya. Itulah disempurnakanlah kurban itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya, dan telah berkurban untuk dirinya dan untuk umatnya. Maka sampai saat ini itu kurban sudah menjadi amal ibadah yang besar pahalanya di 10 hari
Zulhijjah. Dua ibadah ini adalah ibadah yang nilainya surga bila kita ridha dan bila kita takwa dan bila kita ikhlas melaksanakannya. Tetapi begitu juga sebaliknya, bila tidak ridha, bila tidak takwa, bila tidak ikhlas, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali hanya apa yang kita niatkan. Berkurban niat untuk mendapatkan daging yang banyak, maka sebatas itulah yang kita dapatkan. Berkurban supaya dikatakan orang kita ini ahli kurban, orang yang sangat sering berkurban, maka itulah yang kita dapatkan. Tidak lebih daripada itu. Maka pandai-pandailah di dalam berniat. Sungguh niatmulah yang akan menyelamatkanmu, bukan amalmu, tapi niat yang ada dalam hati kita. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, besok insyaallah kita berpuasa Arafah. Niatna nawaitu sauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat besok puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan saat puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah? Walaupun ini suruhan tidak dari Al-Quran, tetapi ini suruhan disepakati oleh para ulama-ulama kita. Pertama, baca istighfar sebanyak 1000 kali. Bila tidak mampu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1000 kali. Tidak mampu, maka baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 1000 kali. Tidak mampu, baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina 1000 kali. Itu ibadah sangat manfaat ketika menjalankan puasa Arafah. Bila mampu seluruhnya laksanakan. Nah, istighfarna 1000, la ilaha illallahna 1000, qul huwallahna 1000, kemudian raditu billahi rabba 1000. Nah, wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Itu aku ridho bahwa Tuhanku Allah. Allah sebagai Tuhanku. Wa bi Muhammadin nabiyya, Muhammad nabi. Wabil islami dina, Islam agama. Itu bukti berarti orang ini Arafah. Orang ini mengenal dirinya karena dia ridho siapa Tuhannya. Dia ridho Allah Tuhannya. Dia ridho Islam agamanya. Dan dia ridho Muhammad sebagai nabinya. Maka di kitab Dalailul Khairat dijelaskan sebelum kita membaca itu amalan istighfar 1000, la ilaha illallah 1000 dan raditu billahi rabba 1000, dahulukan dulu membaca Allahumma inni as'aluka an tazra'a fi qalbi ma'rifataka hatta a'rifaka haqqa ma'rifatika kama yambagi an tu'rafa bihi. Baca sekali baru kemudian astagfirullah 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 sebanyak 1000 atau raditu billahi rabba. Angguau saya pribadi selalu mengamalkan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina 1000 kali di hari Arafah dan juga amalan-amalan yang lainnya. Tapi seandainya ini saja pun kita amalkan, yakfika, sudah cukup bagi kita mendapatkan rahmat dan ampunan juga keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Ala hadhihi an-niyah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. ضالين آمين. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى الساعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة اللهم أعنا على ديننا في الدنيا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبورا يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا توسلنا يا الله بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا الآمن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.